Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat PR, senang sekali hari ini saya Putri kembali berjumpa Sobat PR semua dalam program klarifikasi, di mana kali ini kita akan mengundang Sobat PR untuk berbincang bersama dengan Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, spesialis Obgyn, dan kita juga akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan salah satu program yang digaungkan oleh BKKBN, yaitu adalah mencegah stunting. Tema yang akan dibahas dalam perbincangan klarifikasi kali ini adalah nikah muda bikin anak stunting. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Hasto yang sudah bergabung. Halo Pak Hasto, sehat Bapak? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah, selamat sore untuk semua pikiran rakyat. Ya. Ya, senang sekali juga bisa berjumpa dengan Pak Hasto. Dan menarik sekali ya Pak ya, tema yang diangkat kali ini adalah salah satu program yang terus digaungkan oleh BKKBN adalah terkait dengan stunting dan juga pernikahan usia dini begitu ya. Dan hari ini juga nantinya akan ada sejumlah rekan-rekan dari Pikiran Rakyat Media Network yang akan bertanya langsung bersama dengan Pak Hasto terkait dengan stunting dan pernikahan usia dini ini. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Managing Editor pikiranrakyat.com, yaitu itu adalah Yusuf Wijanarko. Kepada Mas Yusuf Wijanarko, kami persilahkan untuk dapat memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo, terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa hadir. Dan kami sampaikan selamat datang di acara yang kami beri tajuk klarifikasi ini. Sesuai namanya, ini adalah ruang bagi banyak kalangan gitu ya. Termasuk salah satunya kali ini dari BKKBN untuk hadir berkumpul bersama dalam satu ruangan dengan para pemimpin redaksi dari berbagai daerah nih yang tergabung di PRMN. Terakhir kali saya cek jumlahnya sudah ada 225 media Pak yang tergabung dalam satu payung keluarga besar Pikiran Rakyat Media Network. Dan terkait acara klarifikasi ini tentu saja digelar dalam kaitannya untuk menjadi salah satu saluran penyebaran informasi terkait BKKBN. Bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi, barangkali ada program dan pencapaian kerja BKKBN selama ini gitu. Kalau terkait BKKBN saya jadi ingat sesuatu Pak, ketika 2019 ketika ada rebranding dan menyelenggarakan sayembara logo, ketika itu saya ikut Pak, ikut sayembaranya waktu itu. Kemudian berubah drastis begitu ya, logo type-nya juga berubah. Kalau dulu tuh kan ada huruf besar dan huruf kecil, sekarang saya lihat sudah dalam huruf kecil semua dan dengan logo yang juga lebih kekinian begitu ya. Terkait kependudukan, banyak isu sebetulnya yang cenderung kalau di luaran sana tuh jadi liar kalau tidak segera ditanggapi oleh pemangku kebijakannya, dalam hal ini tentu saja dari BKKBN. Selain itu juga nanti akan ada banyak pertanyaan dan keresahan dari para pemimpin redaksi media yang nanti bisa langsung ditanggapi. Jadi mohon maaf jangan dianggap sebagai interogasi Pak, tapi semoga ini menjadi pengikat silaturahmi yang lebih kuat di antara kita. Kalau kami perhatikan dari sekira ada 3.000 orang yang sekarang menjadi penulis di Pikiran Rakyat Media Network ini, sebagian besarnya adalah anak-anak muda yang sebelumnya memang rata-rata mereka nih belum punya pekerjaan tetap. Jadi bisa dibilang kami banyak terbantu nih Pak dengan bonus demografi yang dipunyai oleh Indonesia nih. Alhamdulillah banyak dari mereka yang sekarang sudah berpenghasilan, bahkan ada yang sampai puluhan juta rupiah per bulannya. Lalu pada 2021 juga kami memecahkan rekor muri sebagai media daring berjaringan pertama yang mengusung konsep ekonomi kolaboratif. Semoga semangat kami ini bisa sejalan dengan program-program kerja yang sedang BKKBN gulirkan seperti itu. Tujuan akhirnya tentu saja untuk merumuskan solusi sebagai bentuk kolaborasi Pak ya, pentahelix antara media massa dengan pemerintah
Kalau soal audiens, saat ini kami bisa mengklaim bahwa PRMN adalah media online terbanyak yang dibaca di Indonesia. Pembacanya dari usia belasan sampai yang senior dan di atas 50 tahun. Jadi berbagai kabar mengenai kependudukan, keluarga, populasi, demografi, dan masalah kemanusiaan lainnya akan sampai kepada pembaca yang tinggal di berbagai daerah hingga ke pelosok dengan pendekatan yang lebih lokal dan lebih intim begitu. Satu hal lagi, sebagai jaringan media kami juga berpihak kepada masyarakat kecil. Kami menyuarakan keresahan masyarakat kecil, termasuk juga memberi ruang advokasi dalam hal ekonomi, hukum, dan kesehatan. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan mari kita bersenang-senang bersama. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Yusuf Wijanarko, Managing Editor dari pikiranrakyat.com. Dan Pak Hasto, langsung saja pada hari ini kita akan mengundang sejumlah rekan-rekan dari berbagai daerah di Indonesia. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke nih. Hari ini akan bertanya langsung kepada Pak Hasto terkait dengan nikah muda bikin anak stunting. Karena bicara mengenai stunting, ini menjadi PR besar untuk sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan mungkin bisa kita katakan hampir setiap daerah punya kepedulian tersendiri mengenai stunting. Dan kekhawatiran juga hadir adalah karena pernikahan muda juga dikhawatirkan menyebabkan stunting ini terjadi. Apakah karena edukasi mengenai gizi yang belum tersampaikan dengan baik kepada anak-anak muda yang sudah menikah, begitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Maka dari itu, kita akan langsung saja memanggilkan yang pertama, ada Mas Alfian Hamzah dari Bandung Raya yang akan langsung bertanya dengan Pak Hasto. Kita akan sapa dulu Mas Alfian Hamzah dari Bandung Raya. Halo Mas Alfian. Halo Mbak. Ya, Mas Alfian, silakan dengan pertanyaan yang akan Anda sampaikan langsung. Silakan kepada Pak Hasto. Ya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi begini Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Apa sih perbedaan stunting dan gizi buruk? Karena banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti perbedaannya. Selama ini konotasi stunting sama seringkali disamakan dengan gizi buruk. Boleh minta jelaskan? Baik. Jadi apakah stunting ini sama dengan gizi buruk begitu ya? Silakan Pak Hasto dengan jawabannya, Pak. Ya, memang stunting ini lebih ke fokus pada antara tinggi badan dengan umur, ya, yang memang dikenal dengan stunted, ya. Sedangkan yang antara berat badan dengan umur, kemudian berat badan dengan tinggi badan, ini kan ukuran-ukuran ini bisa yang istilahnya kurus, kemudian juga gizi buruk, itu kan dia lebih pada mengukur kepada tinggi badan terhadap berat badan, kemudian juga di situ berat badan terhadap umur. Tapi ingat yang stunting ini, sekarang ini yang diukur adalah stunted, ya. Jadi tinggi badan versus umur, ya. Sebetulnya jujur ya, WHO dan juga Kementerian Kesehatan ini kan memberikan kebijakan atau policy untuk mengukur stunting ini masih pada stunted, ya, belum pada dampak terhadap perkembangannya. Jadi ketika stunting itu punya konsekuensi 3, pendek, jadi stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting, pendek, kemudian kemampuan intelektualnya kurang atau perkembangannya terganggu, tidak optimal, kemudian prospeknya di hari tua, mungkin umur-umur 40 ke atas, 45 begitu, sudah bisa mulai muncul sakit-sakit. Kesimpulannya apa? Stunting ini tidak produktif, menjadi beban, bukan menjadi modal untuk pembangunan. Nah, sehingga jangan dibalik, pendek pasti stunting. Nah, karena banyak orang pendek tapi tidak mempunyai ciri kemampuan intelektualnya rendah, sakit-sakitan, tidak punya ciri seperti itu. Oleh karena itu, WHO kemudian membuat
batasan yang sifatnya tolerable. Jadi masih bisa ditoleransi apabila stuntingnya itu tidak lebih dari 20%. Dengan harapan ketika kita itu ukuran stunting itu belum mengukur kecerdasannya. Karena mengukur kecerdasan anak umur kurang dari 2 tahun kan sulit. Ya, mengukur perkembangannya belum dilakukan dengan baik, karena mengukur perkembangan itu butuh seorang ahli. Kalau di posyandu, di desa-desa, mengukur perkembangan yang benar itu kan tidak mudah, paling-paling hanya pendekat saja. Itu motorik halus, motorik kasar. Ini kemampuan-kemampuan itu tidak mudah disimpulkan. Sehingga yang ada di posyandu ini hanya tinggi badan plus umur, berat badan, umur, itu aja. Nah, sehingga kalau kita targetkan 14% di tahun 2024 sudah luar biasa sebetulnya. Karena ini stuntingnya, karena ya bukan kompleks sindrom dari stunting. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dimaksud. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita perbedaan antara gizi buruk dan juga stunting begitu ya, Pak Hasto. Kemudian kita juga akan membacakan satu pertanyaan dari rekan-rekan Pikiran Rakyat Media Network. Ini pertanyaannya adalah dari kasus stunting yang terjadi, seberapa besar presentase stunting pada anak-anak dari hasil pernikahan pasangan muda, Pak Hasto? Usia 18 sampai dengan 24 tahun atau bahkan pernikahan di bawah umur yang masih marak terjadi di Indonesia. Silakan Pak Hasto. Secara total, stunting ini kan 24,4%. Ya, 24,4%. Kalau kita lihat mereka yang nikah di bawah 14 tahun, hamil dan melahirkan di bawah 14 tahun, sekarang ini rata-rata 22/1000. Ya, mereka yang sudah pernah hamil dan melahirkan usia antara 15 sampai 19 tahun. Nah, ini maka dari situ saya kira angka bisa dicari padanannya ketika persentasenya 24,4%, sedangkan populasi dari usia 15-19 tahun itu yang pernah hamil dan melahirkan di Indonesia yaitu 22/1000 rata-rata begitu. Nah, kontribusi dari kawin usia muda itu karena apa? Karena mereka itu sebetulnya masih tumbuh ya. Jadi mereka ini masih tumbuh, kemudian harus menumbuhkan orang lain. Dalam hal ini mereka itu ya harusnya tulangnya masih tambah panjang, tulangnya masih tambah padat itu. Tetapi terpaksa kalsiumnya saja diambil oleh bayinya yang ada di dalam rahim untuk membuat tulang bayinya gitu loh. Sehingga akhirnya ibu ini juga jadi terhambat sendiri. Orang yang masih tumbuh harus menumbuhkan orang lain itu. Ya, ini masalahnya gitu. Nah, oleh karena itu itulah yang membuat jadi tidak optimal. Sementara stunting kan gagal tumbuh ya. Ya, gagal tumbuh, tidak optimalnya pertumbuhan yang kemudian dilihat dengan panjang badan dan juga kemampuan intelektualnya. Disitulah stunting itu terjadi karena pada kawin usia muda. Kemudian juga banyak remaja-remaja yang ternyata anemia. Ada 36% remaja-remaja putri kita itu anemia. Kenapa remaja-remaja putri itu anemia? Banyak juga remaja putri itu yang gizi seimbangnya kurang. Karena dia banyak, kadang-kadang ada juga yang sengaja takut gemuk dan seterusnya. Sehingga akhirnya gizi seimbangnya kurang, kemudian dia mau hamil. Nah, ini remaja-remaja yang anemia hamil, akhirnya kehamilannya juga stunting gitu. Bayinya stunting, risiko stunting. Nah, itulah yang juga membuat kematian ibu, kematian bayi masih tinggi karena kondisi anemianya juga cukup tinggi. Ya. Berikutnya juga remaja itu kalau belum cukup umur, maka kemudian tulang panggulnya sendiri belum standar ini. Sehingga ketika proses melahirkan itu sebetulnya sering mengalami masalah. Jadi kalau misalkan kepala itu diameternya bayi itu kan 9,8 cm, 9,9 cm. Kemudian diameter panggul ini kalau usia 20 tahun itu ya 10 cm lah. Tapi kalau usia masih 16 tahun mau melahirkan kan belum sampai 10 cm.
Sedangkan kepala bayi yang mau lewat itu kan hampir 10 cm, 9,9 lah. Sehingga ini terjadi stuck ya, di sini bisa terjadi persalinan macet, robek, perdarahan, bayinya kepalanya terjepit, lahir tidak nangis, asfiksi mondok berhari-hari gitu. Itu semua membuat akhirnya juga bayi itu tidak sehat, sehingga pertumbuhan terganggu. Nah, ini bisa menjadi modal stunting. Rata-rata panjang badan bayi yang lahir ini yang kurang dari 48 cm 22,6%. Ya, ini karena ini termasuk gagal produk sebetulnya. Jadi harusnya kan minimal panjang badannya itu 48 cm. Orang tidak menyiapkan ini dengan baik. Kalau mau nikah itu yang disiapkan tidak bagaimana menyiapkan hamil, bagaimana HB saya cukup tidak, lingkar lengan saya ada 23 cm atau tidak, kalau kurang 23 cm saya harus makan apa, supaya nanti kalau hamil anak saya tidak stunting, supaya anak saya juga cerdas, sehat. Orang tidak mikirkan itu. Padahal itu murah sekali. Tapi orang yang dipikirkan, kalau mau hamil, kalau nikah apa? Tendanya sudah ada belum, kursinya sudah ada, preweddingnya, kemudian menunya milih mana, fotonya prewedding di sana, di sini itu, fotonya bagaimana, bajunya, yang dipikir itu. Iya. Orang-orang yang berpengetahuan dan hidup di negara-negara maju secara otomatis karena dia punya pengetahuan dia mikir, oh saya mau hamil itu. Dia tahu tentang high risk pregnancy, kehamilan risiko tinggi. Dia ngerti tentang apa saja yang harus diperhatikan. Mungkin dia juga kalau toh nggak ngerti kesadaran untuk literasinya kan tinggi, baca di mana aja. Kalau kita kan mau nikah nggak ada ya, mau nikah terus cari buku nikah di desa-desa ya jarang. Cari buku untuk persiapan nikah, baca itu ya tadi cari buku menu. Betul. Kirainnya pre-weddingnya ya Pak ya, bukan malah pas pranikah, kesehatan. Iya, harusnya gitu prekonsepsi ya. dong, harusnya prekonsepsi ya. Betul. Ini saya kira Mbak Ayu pengalaman juga ya, jadi. Apalagi dokter kan memang spesialis obgyn, jadi tahu banget nih gitu kan, terutama mungkin perempuan-perempuan jangan sampai pada saat kehamilan ternyata ada pengentalan darah ya dan lain sebagainya begitu ya. Dokter Hasto ini kan seringkali juga mengganggu atau menghambat gitu. Jadi kita juga harus tahu, terutama zaman sekarang ya Dokter Hasto banyak penyakit-penyakit seperti PCOS misalnya begitu ya. Wah ini jangan sampai nih ya. Anak-anak muda, perempuan-perempuan, para remaja harus dijaga nih sama orang tuanya, sama mama-mamanya nih biar sehat ya. Jangan lupa suami juga loh, itu Mas Yusuf juga jangan lupa. Mumpung banyak nih saat ini yang mungkin menyaksikannya laki-laki, ingat laki-laki juga penting loh harus periksakan kondisi. Para suami juga penting. Jadi karena prekonsepsi juga tidak hanya istri, tapi suami juga sangat penting. Berpengaruh ya, terutama gaya hidup. Kalau merokok dan lain sebagainya juga ini pasti ada pengaruhnya. Dan Dokter Hasto kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari Jurnal Aceh, ada Mas Fahru Razi. Halo Mas Fahru Razi dari Aceh. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Mas Fahru Razi, pertanyaannya terkait dengan stunting. Terima kasih Pak waktunya Mbak dan juga telah memberikan waktu kepada kami dari Jurnal Aceh. Langsung saja mungkin dalam pertanyaannya Pak. Jadi sedikit kita membahas tentang stunting. Sebagaimana kita ketahui Pak, kan indikasi stunting ini adalah indikasi stunting kan pertumbuhannya terhambat. Jadi kan efeknya mungkin ya cenderung menjadi tubuh anak itu kan cenderung lebih pendek Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah salah satunya apakah dengan tumbuh pendek ini bisa dikatakan stunting atau gagal tumbuh lah, itu yang menjadi pertanyaannya. Karena kan gini Pak, kita lihat kita kan wilayahnya kan wilayah Indonesia bagian daripada Asia. Rata-rata itu kan penduduknya memang mayoritas sih posturnya memang agak pendek. Dan bahkan tumbuh ini kan ada kaitannya juga dengan genetik ya, mungkin ada juga sedikit disinggung oleh Bapak tadi, cuma mungkin kami juga sinyalnya agak kurang jelas, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Bagaimana pertanyaannya gini Pak, bagaimana kita bisa membedakan antara genetik dengan stunting? Ini kan kadang-kadang kan jangan sampai kita keliru. Itu yang terakhir Pak, mohon memberikan edukasi lah, langkah edukasi pencegahannya agar tidak keliru menganggap anak yang pendek ini
anak yang pendek genetik dianggap sama orang stunting gitu. Oke, Oke, itu Mas aja Mbak. Farul. Terima kasih. Sudah Mohon cukup. maaf kalau Oke, agak baik. ini karena memang jaringannya agak kurang ini, Mbak. Nggak apa-apa. Ini dari Aceh ya. Mas Farul Razi, aku juga badannya mungil loh. Tapi katanya kalau stunting itu Dokter Hasto katanya dari bentuk kepala dan ukuran kepalanya atau otaknya. Kalau tidak salah ada perbedaan ya dengan yang badannya mungil gitu atau badannya kecil gitu. Mungkin Dokter Hasto boleh menjelaskan tuh. Karena rata-rata orang notisnya kalau stunting itu adalah badan yang kerdil aja gitu. Silakan Dokter Hasto. Terima kasih dari Jurnal Aceh, Mas Farurologi ya. Ya. Ya, saya ulangi Mas ya. Jadi stunting pasti pendek. Pasti pendek. Oke. Ya, pendek belum tentu stunting. Ya. Terus pertanyaan Mas Farurologi, kalau pendek untuk diyakinkan ini stunting atau tidak, caranya gimana? Caranya diukur perkembangannya. Perkembangan itu bukan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu kemampuan intelektualnya. Jadi apakah anak itu mampu sesuai dengan seusianya atau tidak. Contoh, mampu mengenal warna, mampu berhitung, mampu merespon lingkungannya dengan baik, kemudian ada motorik halus, ada motorik kasar itu. Nah, itu namanya perkembangan. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh anak ini sesuai tidak. Kalau anaknya pendek tapi kemampuannya sesuai, bukan yang dimaksud dengan itu stunting. Nah, ini clear ya, jelas ya. Jadi di buku KIA nanti kalau sekali-sekali ke Posyandu itu terus lihat ada buku KIA itu ya. Ada buku KIA itu, di dalam buku KIA itu ada di situ pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh orang tuanya untuk menunjukkan anaknya itu mengalami gagal perkembangan enggak. Hanya orang tua itu sering tidak perhatian ya, melihat dengan itu. Jadi tidak care terhadap buku yang sudah dicetak bagus-bagus mahal dibagikan ke Posyandu itu hampir praktis jarang dibaca oleh orang tuanya gitu. Kecuali pas hanya diisi di Posyandu. Padahal kita sudah mencetak itu. Karena apa? Kita nggak punya budaya literasi. Tidak ada rasa ingin tahu terhadap buku itu kecil sekali kita ini. Nah, kita itu hobinya ngomong, tidak hobi bicara. Gitu. Jadi kalau suruh ngomong panjang lebar, kalau suruh baca itu sulitnya setengah mati. Tapi kalau teman-teman media pasti budaya membacanya beda lah. Gitu. Nah inilah yang penting untuk kemudian kita tahu ini pendek ini stunting atau tidak. Gitu. Nah, saya kira kuncinya di situ. Kemudian tadi sudah sampaikan di depan bahwa WHO memberi toleransi kepada termasuk Indonesia ini 20%. Kalau kurang dari 20% sudah bagus. Jadi tidak 0%. Tidak 0%. Makanya kita ini kalau misalkan orang kita itu ya pendek-pendek ya tapi boleh tapi asalkan tadi kemampuan inteleknya tetap baik dan tidak lebih 20%. Kalau lebih dari 20% hampir pasti di antara mereka itu juga stunting tadi, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, jangan yang genetik bukan stunting. Jadi stunting itu bukan genetik. Stunting itu orang yang bakatnya tinggi, bakatnya cerdas, gara-gara salah urus, suboptimal nutritional, ya salah urus dari pemberian makan, suboptimal health, salah urus dari perawatan kesehatan, dan juga parentingnya kurang bagus bisa jadi, maka akhirnya dia gagal tumbuh secara optimal. Jadi saya kira gitu, Pak Mas Rozi dari Jurnal Aceh. Mbak Ayu, terima kasih. Buku KIA itu yang warnanya pink itu ya, saya ingat banget. Ya, betul. Ya. Jadi harus kayak buku buku pengingat kita nih orang tua untuk nge-track perkembangan anak gitu ya. Setelah 6 bulan ASI eksklusif, kemudian nanti MPASI dan lain sebagainya, ini terus dipantau gitu ya, Dok ya? Ya, betul, Mbak Ayu, betul. Baik. Kita akan lanjut ke Blora. Ada Mas Ali Ridlo dari Media Blora. Halo, Mas Ali. Halo, Mbak Ayu. Iya, silakan Mas Ali dengan pertanyaannya, Mas. Oke, siap ya, Pak Asto. Selamat sore. Ini izin bertanya, Pak, kaitannya dengan stunting. Apakah ada pengaruhnya itu pola makan ibu-ibu hamil ya, apalagi yang hamil muda itu kan
kadang terjadi morning sickness ya, atau mual muntah, itu yang gejala-gejala awal-awal hamil itu kan kadang sering mual muntah dan lain sebagainya, bau makan aja sudah pengen muntah. Nah, kayak gitu apakah ada pengaruhnya terhadap stunting? Terus kalaupun memang ada itu apa yang bisa dilakukan menurut BKKBN untuk menanggulangi tersebut? Melihat kalau kita bicara mengenai stunting kan ada 100 hari kehidupan pertama itu pada pencegahan stunting, sehingga 1000 hari Mas. ya 1000 hari kehidupan ya. Ya. 100. Itu untuk 270 hari pertama masa hamil itu bagaimana Pak? Gitu. Jadi kan termasuk di angka 1000 itu ada 270 harinya itu. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Mas Ali Ridlo. Ini perhatian banget nih. Biasanya memang kalau ibu hamil, terutama trimester 1 ya, Pak Hasto, seringkali bawaan bayi, katanya bawaan hamil. Jadi mual-mual, susah makan, ada yang turun berat badan, dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini juga membuat para ibu hamil tuh feeling guilty, ada perasaan bersalah gitu, dokter. Karena aduh saya kayaknya kurang ngasih gizi yang baik. Masih ada kesempatan nggak sih selama 9 bulan kehamilan itu untuk dia terus memperbaiki gizinya, supaya anaknya tidak stunting gitu, Dok Hasto? Ya, Mbak Ayu. Jadi saya kira bagus pertanyaan Blora Mas dari Iya, media. betul. Ya. Begini Mas, jadi banyak sekali yang mereka itu hamil muda, morning sickness. Jadi morning sickness ini mual di pagi hari. Ya. Ada yang namanya hiperemesis. Hiperemesis itu mual muntah yang berlebihan, maka disebut dengan hiperemesis. Kemudian istilah lengkapnya hiperemesis gravidarum, artinya mual muntah berlebihan pada orang hamil, orang yang gravid, yang pregnant. Ya. Nah, ini begini. Asupan makanan gizi pada hamil muda itu penting sekali. Tidak boleh kekurangan asam folat, tidak boleh kekurangan vitamin D pada hamil muda ini. Karena vitamin D untuk pembentukan plasenta, supaya plasentanya tebal, supaya plasentanya bagus, supaya aliran makanan uteroplasental, aliran makanan dari uterus, dari ibunya ke plasenta bayinya itu bagus kualitasnya. Sehingga harus kecukupan. Apa kalau seandainya dia itu mual muntah berlebih sampai kekurangan cairan, ada dehidrasi, kemudian bahkan bisa kondisi yang lebih berat lagi, namanya ketoasidosis, itu menjadi keracunan benda keton karena dia napasnya berbau gitu ya. Itu ciri-cirinya begitu, bibirnya keriput, itu matanya cekung gitu ya. Nah, ini kondisi ini sebetulnya bisa diatasi kalau emergensi muntahnya lebih dari 10 kali, langsung datang ke rumah sakit diinfus. Infusnya bisa dikasih gula, bisa dikasih vitamin gitu ya. Sehingga untuk memberikan kecukupan terpaksa harus diberi infus kalau kondisinya memang parah ya. Kalau tidak parah, ada obat-obat yang dipakai untuk mengurangi mual yang masih diminum, tablet itu ada. Nah, kalau lebih ringan lagi, itu sebetulnya wedang jahe itu mengatasi, dan jahenya wedang jahe ya? Iya, wedang jahe, dan jahenya itu jahe yang jahe yang bukan instan, tapi jahe yang alam ya. Jadi bikin sendiri, rebus sendiri gitu ya? Rebus sendiri. Kalau nggak bisa rebus sendiri, nggak bikin sendiri, beli ke angkringan itu ya, ke angkringan. betul. Ya ini malah produk lokal loh, daripada uangnya lari ke pengusaha lain, lebih baik ke lokal saja, bikin sendiri atau ke angkringan wedang jahe. Jadi jahe itu adalah antiemetik yang sudah sah secara medis dan terbukti bahwa jahe ginger itu adalah emetik. Nah, oleh karena itu konsumsi wedang jahe kalau mualnya ringan ini menjadi mengatasi masalah. Nah, saya sering nyarankan sama pasien-pasien saya itu ya kalau mualnya berlebihan, minum susu bisa nggak? Nggak bisa. Makan nasi nggak bisa. Minum es krim bisa nggak? Bisa, gitu lah. Ya berarti ya minum es krim lah. Gitu. Kalau es krimnya dikasih susu ibu hamil juga bagus, keren itu. Nah, makannya kalau bisa sedikit-sedikit tapi sering. Dan diutamakan makanan yang halus. Karena apa? Lambung kita ini kalau makanan yang halus itu nggak lama, kurang dari 2 jam terserap. Ya. Kalau minum es krim kurang dari 2 jam terserap.
Kalau makan misalkan gado-gado itu sampai 6 jam belum hilang itu. Jadi kalau muntah itu sudah wujudnya masih utuh, masih kacang panjang, masih ada jagungnya itu masih Iya, utuh. betul-betul. Makanya Iya. ini kan pengetahuan harusnya ini istilahnya pengetahuan umum lah, ya. Jadi yang mudah di-share kepada masyarakat. Nah, ini caranya saya kira. Nah, tadi disampaikan bahwa selama kehamilan ini sebetulnya hamil itu bukan 270 hari, Mas, saya ralat gitu ya. Jadi hamil itu 280 hari, iya. Jadi orang hamil itu full term, ya, penuh waktu itu adalah 40 minggu, ya, clear ya. 40 minggu itu 40 kali 7 sama dengan 280 hari. Orang Jawa atau orang kita ini sering salah kaprah, itu bahasa bloranya salah kaprah. Jadi karena orang hamil ini 9 bulan 10 hari. Karena ngitungnya gini aslinya, sudah betul asal usulnya itu kan 280 sama orang Jawa dibagi 30 karena dianggap tiap bulan 30 hari. Kalau 280 dibagi 30, itu ketemunya berapa? 9. Ya. Tapi 9 kali 30 itu baru 270, sisanya 10 gitu loh. Ya. Sehingga orang Jawa bilang orang hamil itu 9 bulan 10 hari. Jawabannya salah. Itu. Karena apa? Setiap bulan belum tentu 30 hari. Kalau bulan Februari cuma 8 hari. Nanti bulan Januari 31 hari lah. Makanya dokter menghitung kehamilan tidak pakai bulan. Karena bulan itu plan. Kadang 28 hari, kadang 30 hari, kadang 31 hari. Sehingga dokter menghitung kehamilan pakai minggu ya? Minggu. Karena minggu selalu Betul. 7 hari. Nah, fix 40 minggu. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini dan selama hamil memang harus dicukupkan gizinya, gizi seimbang, kemudian berat badannya dipantau. Mulai umur 5 bulan mestinya berat badan sudah pesat naiknya. Ibunya itu bisa naik kira-kira setengah kilo seminggu. Jadi kalau 1 bulan ditimbang sebulan sekali 2 kilo. Setelah hamilnya 6 bulan, 7 bulan itu naiknya harus begitu. Kalau hamil kurang dari 5 bulan, memang kita sadari kenaikannya masih sedikit karena memang makanannya juga belum nafsu makan, itu masih mual-mual, morning sickness, itu kadang-kadang lihat suaminya aja mual itu ya. Ada ibu hamil yang kena keringatnya suaminya. Nggak mau deket-deket suaminya ya. Soalnya anaknya mirip banget suaminya. Itu bahaya. Oke, dokter Hasto ini kan dokter Hasto juga kan merupakan dokter spesialis obgyn, jadi paham banget gitu ya dari tadi masa kehamilan itu seperti apa yang harus dikonsumsi, karena memang morning sickness ini sekaligus seringkali jadi yang disesali oleh orang tua, apalagi seorang ibu, aduh saya cuma bisa makannya makanan tadi es krim, gimana ya dok ya, yang lainnya mual gitu. Tapi selama itu dikejar, punya semangat yang tinggi, pasti bisa sih makan makanan yang bergizi ya. Oke, dokter Hasto, pertanyaan lainnya akan disampaikan untuk dokter Hasto. Angka stunting di Indonesia per Mei 2022 ini ada di 24,4%. Secara global, peringkat kita ini ada di 115 dari 151 negara. Sementara itu, WHO sendiri paling tidak dalam sebuah negara mengatakan standarnya dari WHO itu adalah angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Indonesia kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dokter Hasto, kaya akan sumber pangan, karbohidratnya melimpah, sayur dan buah pun demikian, bahkan dari protein hewani pun sama banyaknya. Nah, sebetulnya apa sebenarnya kendala di Indonesia dalam memangkas indeks angka stunting? Apakah edukasi tersebut atau ada hal lain, dokter Hasto, yang membuat akhirnya banyak mungkin kekurangan gizi atau kurangnya edukasi mengenai gizi tadi? Mungkin boleh disampaikan, silakan. Ya, baik. Jadi betul, Mbak Ayu ya. Jadi kalau masalah kurang edukasi, kemudian mindset, kemudian budaya, itu juga sangat penting pengaruhnya. Tetapi ingat bahwa kita juga punya lingkungan yang belum 100% bagus ya. Jadi seperti katakanlah kita belum 100% jambannya itu standar sehat. Kita belum 100% konsumsi airnya adalah air bersih. Kita juga belum 100%. Iya. Jadi kita juga belum 100% rumahnya tidak kumuh.
Sebagai contoh, rumah yang kumuh masih cukup banyak, yang berdesak-desaan. Jangankan di desa, di Jakarta saja banyak yang satu kamar berdesak-desakan, kumuh, kurang ventilasi, sehingga akhirnya apa? TBC-nya bisa tinggi. Kemudian orang yang kena TBC, anak-anak yang kena TBC, meskipun makanan melimpah, tetapi dia mudah batuk, pilek, panas, nafsu makannya kurang, berat badannya nggak naik-naik. Itu. Kemudian yang mereka yang kena katakanlah tidak ada jamban, misal itu buang air besarnya mencemari lingkungan, itu kalau kita lihat misal di daerah pantai itu ada rumah-rumah yang sering kena rob, itu bawahnya itu kotor sekali dan kemudian jambannya itu langsung masuk ke bawah. Jadi kalau BAB itu jadi langsung jatuh di bawah rumah itu. Ini kalau airnya naik, kalau rob air naik, maka ya pisang gorengnya ikut naik ini. Jadi fesesnya itu ikut naik gitu ya. Jadi ketika itu kan otomatis bakteri E. coli, bakteri kemana-mana itu. Ketika bakteri yang dibawa oleh feses kemana-mana, kena lalat, terbang ke makanan, dimakan anak-anak, akhirnya apa? Akhirnya diare. Sehingga di kita kan masih banyak yang TBC, banyak diare. Kalau diare mau naik berat badannya nggak jadi, naik berat badannya nggak jadi, sehingga akhirnya panjang badannya juga tidak tambah, akhirnya stunting. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian baik air bersih, jamban itu menjadi penting dan kita belum bisa mencapai 100%. Banyak di daerah-daerah tertentu yang juga malah masih baru 50% aja dan belum sampai itu. Nah, ini berat ya. Lingkungan sangat berpengaruh. Jadi artinya masalah sanitasi juga PR besar ya. Hasto ya. Ini untuk menjadi stunting, PR besar. Ya, untuk betul. stunting. Betul. Jadi bukan hanya dari sekedar makanan, tapi lingkungan sekitar juga berpengaruh begitu. Ya, sangat. Karena menentukan kesehatan. Ya. Oke, baik. Nah, Dr. Hasto, tadi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai stunting ini artinya perlu edukasi karena Indonesia ini sumber daya alamnya berlimpah begitu, tapi masih ada saja terjadi stunting. Sejauh mana sebetulnya edukasi yang diberikan oleh BKKBN kepada kaum milenial terkait dengan stunting ini? Apakah sebetulnya Dr. Hasto dalam perjalanannya ini ada kendala-kendala khusus dalam proses edukasi? Kalau kita bandingkan akan kesadaran dari para milenial ini, misalkan dari kekerasan seksual, kemudian juga melek politik, kemudian soal ekonomi, investasi, informasi mengenai stunting ini kayaknya masih jarang ya digaungkan oleh kaum milenial. Karena seperti Dr. Hasto tadi bilang, persiapan pernikahan jauh lebih memperhatikan bagaimana sisi estetika dari hari pernikahannya sendiri, tidak memperhatikan dari sisi kesiapan fisik dan lain sebagainya, ataukah itu juga mental begitu. Bagaimana pandangan Dr. Hasto mengenai hal ini? Ya, memang kita perlu sekali lah untuk generasi muda itu kita ajak. Maka BKKBN kemudian membentuk pasukan ya, dalam hal ini generasi berencana. Kita membentuk ada duta-duta genre, ada ayah genre, itu kita bentuk ayah generasi berencana, duta generasi berencana, dan kemudian dari duta-duta itulah mereka yang melakukan sosialisasi. Karena apa? Teman sebaya lebih mujarab daripada orang tua menasihati anak-anak ya. Jadi mungkin misalkan Mbak Ayu ini pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya bagus, tapi menasihati sama anak perempuannya itu enggak mesti mempan itu. Tapi ketika anak perempuannya itu dibisiki oleh teman sebayanya itu mujarab sekali itu. Ini maka kemudian BKBN menyadari bahwa kita harus memberdayakan teman sebaya. Nah, di sekolah-sekolah kita bentuk SSK, sekolah yang istilahnya peduli tentang kependudukan, ini kemudian juga kita stunting. Kemudian kita sekarang ini kerjasama dengan Forum Rektor seluruh Indonesia, yang kemudian di dalam Forum Rektor seluruh Indonesia ini ada kegiatan namanya mahasiswa penting, mahasiswa peduli stunting. Itu. Sehingga sekarang ini KKN tematik itu banyak yang sudah menggunakan tema stunting. Jadi KKN tematik ini temanya stunting. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk sosialisasi tentang stunting kepada generasi muda. Terutama mereka yang belum nikah, karena mereka nanti waktu mau nikah harapannya sudah terkesiap ya, sudah
betul-betul paham tentang menyiapkan kehamilan supaya anaknya tidak stunting, supaya anaknya sehat itu. Ya, Jadi saya kira anak-anak muda itu perlu disadarkan sebelum terlambat kesadarannya, membayangkan seandainya dia punya jadi orang tua, punya anak itu betul-betul menjadi tumpuan harapan masa depan orang tua juga ya. Investasi untuk anak itu segala-galanya itu. Orang tua itu kan begitulah. Makanya ini perlu disadarkan sejak sebelum punya anak ya, sejak sebelum memulai punya anak. Jadi makanya 3 bulan pranikah itu sudah paling telat itu untuk kita menyadari. Saya kira gerakan-gerakan seperti itu termasuk BKKBN melakukan MOU dengan Kementerian Kesehatan agar syarat untuk nikah itu harus diperiksa dulu HB-nya, lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan. Jadi kalau dia belum diperiksa itu jangan dinikahkan dulu gitu. Jadi ini menjadi syarat baru untuk nikah yang dilakukan sejak 3 bulan sebelum nikah. Hal-hal seperti itulah yang kita lakukan. Ya. Ini bagus sekali ya, artinya membuka mata kita bahwa ternyata edukasi itu tidak boleh berhenti, terutama mengenai stunting ini dan pernikahan usia dini, walaupun masih banyak beberapa daerah di Indonesia yang kita temui banyak sekali yang pernikahannya benar-benar ini masih dini sekali, di umur 15 tahun, umur 14 tahun kita berharap semakin terbuka kan, dan mungkin tadi juga bicara mengenai persiapan pernikahan, sebelum punya anak ini harus sudah mulai rajin minum asam folat, misalnya begitu ya dokter, jangan pada saat udah hamil, oh saya harus minum asam folat ya, harusnya sih sebelumnya sedia minum, seperti itu ya dok ya. Jadi semoga teman-teman di Pikiran Rakyat Media Network juga bisa mengedukasi, bisa membuat artikel-artikel terkait dengan edukasi pentingnya persiapan sebelum pernikahan untuk para calon ibu dan calon ayah. Terakhir, Dr. Hasto menutup perbincangan kita, apa saja pesan dan harapan Dr. Hasto dengan kasus stunting yang ada di Indonesia, khususnya berkaitan erat dengan pernikahan usia dini. Silakan. Iya, jadi tadi ada yang tanya tentang 1000 hari kehidupan pertama ya. Jadi marilah kita persiapkan betul untuk generasi kita melalui kehamilan, persiapan kehamilan sampai dengan kehamilan dan kemudian juga setelah lahir sebelum usia 2 tahun. Karena 1000 hari kehidupan pertama itu maknanya adalah sebelum usia 2 tahun. Selama 1000 hari kehidupan pertama adalah template dari manusia diciptakan ya. Artinya mulai dari tadi kemampuan dasarnya itu tercipta di 1000 hari kehidupan pertama, termasuk kemampuan intelektualnya. Nah, oleh karena itu marilah kita berinvestasi untuk masa depan keluarga kita sendiri, anak kita sendiri melalui penyiapan keluarga dan penyiapan kehidupan baru dalam hal ini kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan. Itu saja dari saya. Saya terima kasih sekali Mbak Ayu dan juga teman-teman dari berbagai daerah tadi ya, mulai dari Aceh sampai di Blora itu teman-teman dari Pikiran Rakyat yang sungguh luar biasa. Kami terima kasih Mas Yusuf dan juga semua awak media dari Pikiran Rakyat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bekerja sama antara BKKBN dengan Pikiran Rakyat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Amin, besar harapan kita ya Pak Hasto, karena rekan-rekan kita ini kan tersebar di seluruh Indonesia, jadi apa yang disampaikan Pak Hasto, pesan-pesannya bisa dijadikan artikel atau dijadikan informasi untuk terus disampaikan kepada masyarakat, khususnya kaum milenial. Terima kasih banyak Pak Hasto sudah bergabung pada hari ini bersama dengan Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Pikiran Rakyat Media Network. Saya Putri mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam klarifikasi bersama Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, Specialist Obgyn, terkait dengan nikah muda bikin anak stunting. Selamat melanjutkan aktivitas kembali teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Ini dari berbagai daerah sudah bergabung ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.